Baik, pada CSL kali ini kita akan melakukan prosedur bedah minor lanjut. Pertama, sebelum melakukan praktek, hacking maupun sebagainya, kita informasikan kepada pasien dengan inform konsen terlebih dahulu, memperkenalkan diri serta mengucapkan salam. Baik Pak, setelah ini kita akan melakukan proses hacking ya Pak, atau penjahitan. Sebelumnya apakah Bapak bersedia? Jika pasien sudah menyetujui, kita lanjutkan ke prosedur selanjutnya. Pertama, kita akan mempersiapkan alat dan bahan terlebih dahulu. Pada alat kali ini kita menggunakan untuk di area steril. Ada yang pertama needle holder, ada pinset anatomis, pinset chirurgis, ada gunting jaringan, gunting benang, ada scalpel beserta mata yang bernomor 10, lalu ada duk steril, ada jarum, ada handscoon steril. Lalu untuk di area yang tidak steril ada spuit, ada vial, dan ada benang. Baik, pertama-tama kita akan mempersiapkan alat yang tidak steril dan menaruhnya di area steril. Mohon maaf, sebelumnya ada kapas atau untuk pembersihkan atau antiseptik. Pertama kita ambil jarum, buka dan letakkan di area steril. Lalu sisanya buang di kotak sampah medis. Setelah ini kita ambil benang, kita tarik benang, lalu minta asisten untuk memotong benang pada bagian pangkal, proksimal, dan juga ujung distal, dan letakkan di area steril. Setelah itu kita, kalau di sini saya menggunakan alkohol swab. Jadi alkohol swab apabila ada bungkusannya, kita buka bungkusannya dan letakkan pada mangkuk. Sini seumpaman saya letakkan di sini untuk alkohol swabnya sebanyak 3 buah. Letakkan di dalam mangkok. Baik, setelah alat dan bahan telah disiapkan, kita lakukan cuci tangan WHO terlebih dahulu. 6 langkah cuci tangan WHO. Baik, setelah kita cuci tangan, maka kita gunakan handscoon dengan hand to hand, glove to glove. Sini saya pertama menggunakan satu handscoon, lalu mengambil vial, buka dengan menggunakan satu tangan, one hand, lalu minta pasien untuk mematahkan vial yang berisi cairan anestesi. Bisa tolong patahkan ya. Setelah dipatahkan, lalu ambil cairan anestesi. Setelah itu sisa vial dibuang di kotak sampah medis, lalu tutup kembali. Baik, setelah itu gunakan handscoon satunya lagi dengan glove to glove. Baik, setelah menggunakan handscoon, kita lanjutkan ke proses hacking. Baik, pada proses hacking kali ini, sebelum melakukan proses hacking, bersihkan area luka yang ingin dijahit dengan menggunakan kasa yang sudah diberikan oleh alkohol atau cairan antiseptik lainnya dari sentral ke perifer. Buang kotak sampah medis sebanyak 3 kali, sentral perifer. Buang di kotak sampah medis. Setelah itu ambil duk steril, dan letakkan pada area luka. Setelah itu kita akan memberikan anestesi pada area luka dengan spuit yang sudah diberikan oleh cairan anestesi.
dari kedua sisi. Pertama kita tusukkan, aspirasikan tidak didapatkan adanya darah, lalu injeksikan dan tarik secara perlahan. Lalu untuk sisi selanjutnya, aspirasikan tidak ditemukan adanya darah dan injeksikan obat, tarik secara perlahan. Dan untuk sisi selanjutnya, aspirasikan tidak ditemukan adanya darah, injeksikan obat, tarik sedikit dan tusuk ke sisi sebaliknya, aspirasikan tidak ditemukan adanya darah dan injeksikan obat. Setelah itu tutup kembali spuit dan buang di kotak sampah medis. Baik, setelah itu tunggu selama sekitar 3-5 menit hingga obat bereaksi dan sudah tidak terasa lagi. Untuk merasakannya kita gunakan pinset chirurgis dan cek. Mohon maaf Pak, apakah sudah terasa kebas atau masih terasa sakit Pak? Sudah kebas Dok. Baik, jika sudah kebas, selanjutnya kita akan memasang jarum untuk pemasangan jarum. Benang kita pegang di belakang dengan jari telunjuk, lalu putarkan di ujung needle holder dan kaitkan sampai bunyi klek sebanyak 2 kali. Klek, klek. Baik, setelah itu kita akan melakukan prosedur penjahitan. Kita bisa bantu mengangkat jaringan yang luka dengan menggunakan pinset chirurgis. Jahitkan, lakukan penjahitan. Ya, tarik. Sisakan sekitar 3-4 cm. Setelah itu kita ikat. Di sini saya menggunakan simpul 211, 2 kali. Satu kali. Tarik 1 kali, tarik, lalu tarik di satu sisi dan potong benang sekitar 1-2 mm. Baik, ini untuk penjahitan untuk simple hacking atau simple jahitan. Lalu untuk selanjutnya kita akan melakukan coba untuk melakukan penjahitan dengan simple continue. Sama juga kita masukkan jarum tusuk dan keluarkan. Lalu tarik benang. Sisakan sekitar 1-3 cm. Baik, pada simple continue ini atau penjahitan dengan simple berlanjut ini tidak dipotong benangnya. Jadi setelah kita ikat, kita lanjutkan penjahitan untuk ke sisi luka yang lain.
dijahitkan terus sampai pada ujung yang sudah tidak ada luka lagi. Baik, jika sudah sampai di ujung, maka kita ikat. Setelah itu sama juga ditarik dan dipotong benangnya. Untuk sisa benang kita buang di kotak sampah medis. Baik, setelah melakukan hekting atau proses penjahitan, setelah itu angkat duk steril, letakkan di kotak sampah medis. Lalu kita akan melakukan prosedur dressing atau penutupan dengan menutup luka dengan kasa dan melakukan diperban lukanya. Baik, untuk prosedur hekting telah selesai dilakukan. Setelah menutup luka atau sudah melakukan prosedur dressing, kita buka handscoon. Letakkan di kotak sampah medis dan cuci tangan 6 langkah WHO setelah prosedur hekting telah selesai dilakukan. Baik, untuk prosedur hekting atau penjahitan telah selesai. Baik, untuk proses selanjutnya adalah proses pengangkatan jahitan atau uphefting. Sebelum melakukan pengangkatan jahitan, kita cuci tangan terlebih dahulu. Cuci tangan 6 langkah WHO. Setelah itu kita menggunakan handscoon steril. Baik, setelah itu kita siapkan alat dan bahan. Untuk alatnya sendiri, di sini kita menggunakan pinset anatomis dan juga gunting benang. Pertama-tama kita pada simpul ujung itu kita pegang menggunakan pinset anatomis, lalu lakukan sedikit traksi, dan untuk pemotongan benang kita lakukan pemotongan pada ujung dari simpul dan tarik dan buang di kotak sampah medis. Lalu untuk yang selanjutnya juga kita lakukan pemotongan pada ujung sehingga benang tidak melewati area bekas luka, lubang bekas luka. Seterusnya sampai ke ujung luka. Buang di kotak sampah medis. Baik, setelah kita melakukan pengangkatan jahitan, ketika kita melakukan pengangkatan jahitan, pastikan untuk benang tidak masuk pada dalam jaringan melalui jalur benang. Jadi kita motongnya di sudut dari simpulnya, sudut ujung dari simpulnya. Baik, terima kasih. Kita lanjutkan untuk prosedur insisi. Baik, untuk prosedur insisi, sebelum kita melakukan insisi pada jaringan yang ingin dilakukan, pastikan kita sudah mencuci tangan WHO serta menggunakan handscoon steril. Baik, setelah itu kita akan melakukan insisi jaringan. Di sini saya menggunakan skapel dan juga mata skapel yang bernomor 10. Untuk proses pemegangannya dipegang seperti menggerakkan pisau, di mana jari telunjuk diletakkan di sisi paling atas gagang pengendali supaya lebih bagus dan lebih mantap. Setelah itu, untuk area yang ingin diinsisikan, kita
buka menggunakan jari telunjuk dan jari jempol, kita lebarkan. Setelah itu kita lakukan insisi secara lurus, tegak lurus. Baik, dipotong. Baik, setelah kita melakukan insisi, namun apabila kita melakukan insisi pada daerah yang halus seperti di daerah lengan, kita bisa menggunakan insisi scalpel dengan nomor 15 dan memegangnya seperti kita memegang pensil, agar ketika kita melakukan insisi itu lebih enak dan lebih mantap, sehingga hasil insisi dapat sesuai dengan jalur yang kita inginkan. Baik, seperti ini, menggunakan seperti memegang pensil dari kiri ke kanan. Namun apabila kita ragu untuk melakukan insisi, kita dapat melakukan insisi dengan tekanan yang lebih halus, dan kita lakukan insisi terus sampai ketemu jaringan lemak atau jaringan daerah subkutis. Baik, setelah itu lakukan insisi secara tegak lurus agar pada penutupan lukanya menjadi lebih bagus. Baik, prosedur insisi telah selesai. Kita lanjutkan ke prosedur ekstirpasi. Baik, untuk selanjutnya proses ekstirpasi. Sebelum kita melakukan proses ekstirpasi atau pengangkutan jaringan tumor, pastikan kita sudah mencuci tangan 6 langkah WHO dan juga menggunakan handscreen steril. Sebelum kita melakukan proses ekstirpasi, kita bersihkan area luka yang ingin dilakukan ekstirpasi dari sentral ke perifer, sama pada proses aseptik sebanyak 3 kali sentral ke perifer. Baik, setelah itu kita pastikan juga kita sudah menentukan bagaimana kita memotong jaringan yang ingin kita ekstirpasikan. Untuk caranya sendiri, kita lakukan pengukuran lebar area jaringan tumor dan panjangnya, dan untuk panjangnya sendiri kita ekstirpasikan 3 kali dari lebarnya dengan bentuk seperti bulatan telur yang elips, di mana ujungnya rancing. Jadi bisa digambarkan seperti mata elips, ujungnya rancing, ya, seperti ini. Nah, setelah kita memastikan untuk memberikan tanda area mana yang ingin kita potong, kita lakukan insisi pada area yang sudah kita tandai dengan elips telur, di mana kedua ujungnya rancing, sehingga pada penutupan lukanya nanti tidak akan menghasilkan jaringan yang seperti telinga anjing atau eardog. Baik, setelah kita melakukan proses insisi pada jaringan yang sudah ditentukan, kita menggunakan gunting tumpul untuk memotong jaringan dari daerah tumor ke jaringan kulit secara perlahan, dan pastikan untuk kista tidak pecah agar kita dapat mengangkat kista secara in toto. Baik, apabila jaringan yang kita ingin angkat itu pecah, kita menggunakan pinset dan kita potong jaringan dari memisahkan antara jaringan dengan kulit. Baik, setelah kita mengangkat jaringan, kita akan melakukan penjahitan area sisa dari pengangkatan jaringan dengan jahitan subkutaneus. Baik, untuk proses penjahitan daerah subkutaneus, pertama kita sama pada prosedur hacking, namun pada penjahitan subkutaneus itu di bagian dalamnya. Pertama kita masukkan jarum. Tarik.
dan sisakan sekitar 3 sampai 4 cm. Lalu untuk sisi selanjutnya setelah itu kita balikkan lagi. Baik, jika sudah berada di sisi yang sama, kita ikat jaringan, ikat benang, forehand, backhand, baik. Setelah itu tarik, gunting jaringan, gunting benang, Baik, untuk prosedur penjahitan pada area subkutis setelah selesai, biasanya dilanjutkan untuk penjahitan pada area dermis di sisi atasnya. Kita coba. Baik, selanjutnya setelah kita melakukan di area subkutis, kita lanjutkan kepada area dermisnya. Untuk penjahitan area subkutis itu berguna untuk karena jaringan yang diangkat itu memiliki massa yang cukup besar, jadi terdapat rongga antara sisi satu dengan sisi lainnya. Jadi kita rapatkan untuk bagian dalam dan kemudian kita rapatkan yang bagian luarnya, sehingga luka dapat tertutup dengan sempurna. Baik, setelah itu tarik pada satu sisi dan lakukan pemotongan benang. Baik, untuk proses penutupan luka insisi telah selesai dilakukan. Setelah itu kita akan melakukan dressing atau penutupan luka, dan kita tutup dengan menggunakan perban. Setelah itu kita lepas handscoon dengan hand to hand, glove to glove, dan buang handscoon di kotak sampah medis. Dan untuk penutupan kita cuci tangan 6 langkah WHO. Baik, setelah kita cuci tangan dan kita inform konsen ke pasien, Pak, untuk prosedur pengangkatan massa tumor telah selesai dilakukan. Selanjutnya saya akan melakukan pemberian obat, Bapak bisa minum secara rutin. Baik Pak, terima kasih untuk kesediaan Bapak dalam melakukan prosedur pengangkatan massa atau tumor atau ekstirpasi kita pada hari ini. Semoga Bapak lekas sembuh. Terima kasih.